Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Subbab yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama yaitu teori atom, yang kedua interaksi antara muatan listrik, yang ketiga gaya listrik yang terdiri dari hukum Coulomb, medan listrik, dan potensial listrik, yang keempat kelistrikan pada sistem syaraf, yang kelima hewan yang mengandung listrik. Nah, apa sih listrik statis itu? Kita perhatikan gambar ini. Seorang anak yang sedang memegang alat, yaitu generator Van de Graaff, dan rambutnya itu langsung bisa berdiri. Ini dikarenakan adanya listrik statis. Nah, listrik statis itu apa sih? Nah, listrik statis itu adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Atau bisa disebut tidak mengalir. Nah, kita langsung ke teori atom. Nah, atom adalah partikel terkecil penyusun suatu unsur. Atom terdiri dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Nah, ini contohnya adalah satu lembar kertas, terus kemudian dipisahkan, diambil, disobek yang paling kecil, partikel terkecil dari kertas. Nah, ini partikelnya kertas, atau bisa disebut sebagai yang biru ini namanya adalah atom netral, kemudian yang berwarna merah ini adalah proton atau bermuatan positif. Jadi inti atom itu terdiri dari dua jenis, yaitu neutron dan juga proton. Nah, yang paling luar itu sendiri namanya adalah elektron, dia memiliki muatan negatif. Selanjutnya, nah kita lihat di sini atom netral. Atom netral itu memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Nah, bisa dilihat di gambar, kalau protonnya 1, neutronnya juga 1, elektronnya juga 1. Nah, terus berikutnya, di sini atom bermuatan positif, yaitu jika atom itu kekurangan elektron. Nah, kalau kekurangan elektron berarti yang banyak itu adalah protonnya. Nah, di sini kita lihat gambarnya, protonnya ada 2 dan elektronnya itu hanya 1. Berikutnya, yaitu atom bermuatan negatif. Bila atom kelebihan elektron. Nah, berarti jumlah elektronnya itu pasti lebih banyak daripada jumlah protonnya. Selanjutnya, nah ini contoh atom netral itu seperti ini. Nah, salah satunya atom helium yang memiliki nomor atom 2, yaitu dia memiliki elektron berjumlah 2, terus kemudian protonnya itu juga 2. Nah, bisa dilihat di samping gambar ini. Nah, ini pergerakan elektron itu mengelilingi kulit dari atom. Dia letaknya di luar seperti ini ya, bentuknya atom itu. Nah, berikutnya muatan listrik pada atom. Nah, contohnya ini Na kehilangan elektronnya ya. Jadi maka Na atau natrium ini menjadi bermuatan positif. Nah, kalau Cl atau klorinnya karena dia menerima elektron, maka dia kelebihan elektron dan kemudian bermuatan negatif. Berikutnya menggosok dua jenis benda. Dua buah benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda akan bermuatan listrik. Nah, ini yang sering populer adalah benda yang digosokkan itu adalah plastik dan kaca. Nah, ketika plastik digosokkan dengan wol, maka plastik akan bermuatan negatif dan kain wolnya akan bermuatan positif. Yang kedua, kaca digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif dan kain sutra akan bermuatan negatif. Cara memberi muatan listrik pada benda. Nah, ini ilustrasinya, ada penggaris listrik dan juga kain wol, sama-sama semulanya netral, kemudian digosokkan. Nah, hasilnya penggaris listriknya bermuatan negatif.
penggaris listrik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Nah, ini berikutnya ada kaca dan kain sutra, sama-sama awalnya netral. Nah, kemudian kain sutra digosok-gosokkan ke kaca. Berikutnya, nah, hasilnya, kaca yang digosok dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca berpindah ke kain sutra. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.